Informasi pertama, pemirsa, Asosiasi Petani Kelapa Sawit menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Mereka menolak larangan ekspor kelapa sawit yang dinilai merugikan masyarakat petani. Di Jakarta, masa menggelar aksi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Para pengunjuk rasa membawa berbagai atribut yang berisi sejumlah tuntutan. Para petani mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencabut kebijakan larangan ekspor sawit. Petugas kepolisian disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa. Asosiasi Petani Kelapa Sawit meminta Presiden Jokowi untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar akibat larangan ekspor minyak kelapa sawit. Karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Kedudukan kita di mata hukum sebagai anak bangsa sama, Pak. Maka hari ini kami petani sebagai rakyat, sebagai anak bangsa datang ke sini menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara kami dan keluhan rintihan kesedihan kami, Pak, akibat dari kebijakan Bapak. Kami aksi tahap 1 untuk petani. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini mengenai unjuk rasa Asosiasi Petani Sawit di Jakarta, kita bergabung dengan Said Masyur yang saat ini sudah berada di depan gedung Kementerian Koordinator Perekonomian. Said, bagaimana situasi terkini aksi unjuk rasa? Apakah pengunjuk rasa telah ditemui dari perwakilan pemerintah? Julita, sampai dengan siang ini Asosiasi dari Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo yang menggelar aksi pada hari ini sudah selesai melakukan aksi. Dari informasi yang kami dapatkan tadi setelah melakukan orasi sejak pukul 11 di lokasi kawasan Harmoni, tepatnya di Patung Kuda ini, mereka kemudian sudah diterima oleh pihak istana. Tadi saat sementara melakukan orasi dari mobil komando begitu, ada kemudian pihak dari tenaga ahli KSP ataupun perwakilan dari istana datang mengundang daripada perwakilan masa aksi untuk kemudian masuk ke dalam istana untuk kemudian melakukan audiensi. Berkaitan dengan apakah mereka kemudian akan diterima oleh Presiden Joko Widodo, ini kami belum bisa memastikan. Namun pihak dari KSP tadi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sedang tidak berada di istana, sehingga kemungkinan yang akan menerima pihak daripada masa aksi ataupun dari Apkasindo ke hari ini kemungkinan akan diterima oleh perwakilan daripada KSP. Berkaitan dengan aksi ini, Julita, sudah dimulai sejak tadi pagi sekitar pukul 9. Awalnya dilakukan di depan gedung Kemenko Perekonomian, lalu sampai dengan pukul 11, kemudian pihak daripada masa aksi ini kemudian melanjutkan aksinya di gedung, maksud saya di lokasi Harmoni, utamanya di Patung Kuda begitu, dan sampai dengan pukul 12 tadi, Julita, ini telah selesai. Adapun berkaitan dengan tuntutan aksi ini, sebetulnya yang ditekankan adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, dalam ini Presiden Joko Widodo, yang kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor daripada bahan baku minyak goreng maksud saya atau CPO yang sudah diberlakukan sejak 28 April kemarin. Dan kebijakan ini kemudian bagi para petani kelapa sawit ini mengatakan bahwa ini sangat memberatkan bagi para petani karena daripada produk yang mereka hasilkan ataupun tandan buah segar sawit yang mereka hasilkan selama ini sangat terasa seperti itu, karena beberapa pabrik dari kelapa sawit ataupun PKS ini dari total ada 1000-an, ini sekitar ada 20% yang menyetop produksi karena memang selama ini pabrik ini mengandalkan daripada ekspor ini sekitar 70% daripada produksi hasil yang mereka kelola daripada tandan kelapa sawit ini, sehingga mereka kemudian meminta agar Presiden Joko Widodo segera untuk menghentikan daripada kebijakan penghentian ekspor ini. Ini tentu untuk kemudian mengeluarkan daripada permasalahan ekonomi yang dialami oleh sekitar 16 juta petani sawit di Indonesia saat ini. Ada sekitar 150-an peserta aksi pada hari ini, Julita, berasal dari sekitar 22 provinsi dan juga 146 kabupaten kota. Dan tidak hanya di Jakarta, sebetulnya dari pihak asosiasi tadi juga mengatakan bahwa aksi ini juga dilakukan di berbagai daerah, di 22 provinsi, untuk kemudian sama-sama menekan agar Presiden Joko Widodo segera mencabut daripada kebijakan melarang ekspor CPO ini. Julita. Baik, Said, apakah saat ini polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sana?
Kami tidak melihat adanya rekayasa lalu lintas karena memang aksi ini pertama dilakukan secara damai, yang kedua adalah lokasi dari aksi ini dilakukan tepat di jalan menuju ke gerbang masuk Monas, begitu. Ini artinya tidak menghalangi lalu lintas yang ada di bundaran sekitaran Patung Kuda ini, sehingga aksi ini sama sekali tidak mengganggu daripada aktivitas lalu lintas. Kami melihat sejak pukul 11 tadi memang tidak ada sama sekali rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Namun pada saat aksi yang dilakukan pagi tadi di depan gedung Kemenko Perekonomian memang sempat dilakukan penutupan jalan tepat di depan gedung Menko Perekonomian karena memang dipadati oleh massa aksi, sehingga kemudian kendaraan tidak bisa melintas, begitu. Jalan sebagai gambaran jalan di antara gedung Kemenko Perekonomian dengan di seberangnya lagi ada taman benteng. Di situ di jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga sekali lagi kami dapat laporkan apabila ditanya bagaimana rekayasa lalu lintas, kami dapat pastikan tidak ada rekayasa lalu lintas, utamanya di kawasan Harmoni. Julita. Baik, Said, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah ada rencana dari masa pengunjuk rasa ini untuk berpindah lokasi untuk unjuk rasa, Said? Ya, berkaitan dengan rencana ke depannya, kami juga tadi sempat menanyakan kepada pihak asosiasi. Mereka mengatakan setelah kemudian diterima oleh pihak istana, kemungkinan aksi pada hari ini telah selesai. Namun untuk kemudian terus menekankan ataupun juga menyuarakan aspirasi berkaitan dengan larangan ekspor yang dikeluarkan oleh Presiden ini, pihak daripada asosiasi ini akan terus melakukan upaya-upaya, entah itu melakukan komunikasi intens dengan pemangku kebijakan, begitu, dan juga di daerah-daerah ini aksi akan terus dilakukan sampai kemudian kebijakan ini dapat diloloskan ataupun diikuti oleh pemerintah. Karena memang sejak awal juga pemerintah, Julita, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan ini diambil memang untuk kemudian menekan daripada kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak goreng yang ada di dalam negeri, sehingga dengan adanya pelarangan ekspor ini nantinya diharapkan stok daripada minyak goreng dalam negeri ini akan terpenuhi. Namun memang ini tidak akan dilakukan secara lama karena memang ini juga tentu akan berdampak pada devisa, karena di sana ada bea cukai dan segala macam, ada pendapatan negara, sehingga ketika ekspor ditahan terlalu lama ini tentu akan berdampak pada perekonomian, dan tentu juga bagi 16 juta petani sawit di Indonesia akan terdampak, sehingga ini masih terus dilakukan negosiasi agar kemudian menemukan titik temu agar kebijakan ini bisa segera diputuskan. Apakah akan diteruskan dengan berbagai syarat atau memang dihentikan seperti itu? Julita. Baik, Said, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Said. Pemirsa, demikian laporan dari Said Masyur dan juru kamera Hanil Revalino langsung dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.